Hello everyone, it's Real and you're watching Real Weekly Vlog. Di minggu ini kita akan bercerita tentang kok bercerita tentang minggu ini langsung saja kita akan update. Kayak tidak banyak pekerjaan yang dilakukan di minggu ini. Jadi langsung saja kita mulai di hari Senin. Hari Senin itu gua ada meeting weekly, bahas beberapa project. Ada bos datang di hari Senin, tumben. Ya biasanya emang datang sih di hari Senin, cuma baru datang aja hari itu di hari Senin. Kita meetingin beberapa project apa yang di meetingin ya, udah lupa lagi gua. Intinya akan ada PO baru. Jadi di akhir tahun kemungkinan akan banyak project dan cuti gue belum diambil. Kapan gue bisa ambil cuti? Dan gak tahu juga sih mau kemana cutinya. Masih hanya sekedar angan-angan. Tapi ya begitu. Gue inget meetingnya bahas apa. Jadi project yang di Majalengka itu kan sudah selesai progresnya secara ini ya, di workshop. Di workshop udah selesai, udah delivery, jadi tinggal test commissioning. Mesin udah dikirim, jadi mesinnya mau persiapan untuk running test lah gitu. Gua disuruh tektokan sama pihak kontraktor yang ngurusin sistem kontrol. Untuk mesinnya kan juga sekalian ada sistem kontrolnya tuh yang minggu-minggu kemarin dirakit, yang gue ceritain juga tuh di vlog ngerjain project itu. Jadi rencananya tuh gue pengen berangkatin ke Majalengka langsung, entah di besoknya atau di lusa rencananya. Tapi sebelum itu gue harus pastiin dulu di sana semuanya sudah rapi atau belum, mesinnya udah dialiri listrik atau belum, gitulah intinya. Nah di hari itu juga gue koordinasi lala-lili sama pihak kontraktornya, ternyata belum ready, dan ternyata yang dipermasalahin tuh jadi kenapa diburu-buru untuk disuruh ke Majalengka tuh gara-gara ada problem, tapi problemnya terkait mechanical bukan electrical. Jadi gua masih di hold gitu. Akhirnya jadi teman-teman produksi yang berangkat sama pengganti after sales setelah after salesnya kemarin tersangkut kasus. Oke, udah. Abis itu di hari Selasa kita berlari lagi hampir 3 kilo, kayak 280 atau 290, gue lupa, nggak gue catat. Terus setiap habis lari pasti vibes, mood di hari itu paginya gitu cukup menyenangkan aja gitu, happy. Kalau bisa digambarkan warnanya tuh kayak warna kuning gitu, cerah ceria gitu kan. Ya udah, abis itu berangkat sampai kantor ada orang keamanan. Bukan orang keamanan, apa? Pokoknya waktu kasus tuh ada dia. Kalau nggak salah dia pengacara lah, pengacara perusahaan gitu. Dia kemarin itu waktu datang update soal, jadi kasus yang lama nih, si RB namanya nih, gue sebut aja lah. Si RB kasus, terus udah ketangkap kan, dia kabur ke, lupa lagi nanya. Bukan plat E itu mana? Cirebon. Bukan. Iya bukan. Coba kita cari dulu ya. Plat E. Cirebon, benar, Cirebon. Dia kabur ke Cirebon, dikejar, ketahuan tuh
ikut ke rumah orang tuanya lah intinya kan. Habis nikah balik tuh dia ke rumah orang tuanya. Habis itu ketangkep. Enggak sih, lebih ke bukan ketangkep, lebih ke dia di reach out secara baik-baik seolah-olah akan diberikan perlindungan untuk datang ke workshop lagi gitu. Saya datang ke workshop, coba malah diinterogasi dan lalalili dihitung semua kerugiannya. Intinya disebutkan lah nominal kerugiannya sampai sekian gitu. Terus siapa tadi namanya, pengacara tadi dia update tuh, dia datang, si RB-nya itu udah ngasih surat tanah orang tuanya gitu loh, surat tanah atau surat rumah gitu, pokoknya tanah kayaknya. Udah ada dia. Awalnya gue mempertanyakan nih orang siapa, mana dia duduk, dia ngedudukin tempat-tempat orang yang ngedudukin kursi yang udah ditempatin orang, udah ada yang punyanya gitu. Jadi kayak gitu, ngapain sih orang ini? Ternyata update. Ya udah. Terus makan siangnya makan nasi padang seperti biasa karena gak banyak opsi di sana. Adanya cuma nasi padang belok kiri, nasi padang belok kanan, atau nasi padang seberang jalan. Tiga-tiganya gue udah cobain dan yang paling terbaik sih dari segi taste-nya ya, sambal lebih mantap yang sekarang. Terus nangkanya lebih manis, aftertaste-nya lebih kerasa gitu. Terus kalau ayam bakarnya sih sejauh ini rasanya paling meresap gitu. Dan kayaknya yang jualan bener-bener udah orang Padangnya, tiga-tiganya emang orang Padang juga sih. Tapi ya gitu deh, yang sekarang menurut gue lebih enak. Jadi kemungkinan akan beli di sana terus. Oke, terus pulangnya sudah pasti hujan, nyebelin banget tuh. Gue kalau udah ke kantor, ya saya ke workshop pagi cerah ceria sampai jam 12, ke jam 2 tuh udah mulai gelap. Ntar mulai hujan jam 3, jam 4 tuh udah pasti tanda-tanda hujan. Jam 4 udah hujan terus sampai jam 5. Nyebelin. Maksud gue, kenapa setiap sore hujan, setiap gue mau pulang hujan? Jadinya jalanan kan tambah macet. Orang kan kalau habis hujan, sebenarnya gue nggak nyalain hujannya sih, lebih ke efek setelahnya, kayak jadi macet. Sebenarnya macet nggak tergantung hujan sih, tapi ada pengaruhnya. Udah mau basah macet, kalau enggak hujan kan ya udah macet doang. Tapi maksud gue, kenapa hujan jadi macet? Pasti kan kendaraan pasti dibawa lebih pelan karena licin, beresiko, pandangan jadi lebih terbatas, jadi jauh lebih pelan-pelan, gak bisa kencang-kencang dan jadi pasti macet. Ditambah lagi di jalan pulang gua ada galian instalasi pemasangan pipa gas, dikerucutin gitu, yang tadi 2 jalur jadi cuma sejalur, bikin macet. Udah, terus dari Selasa cuma itu. Dari Rabu hari Rabu karena di kantor masih gabut, nggak ada kerjaan apa-apa, seperti biasa ada impostor syndrome itu mulai nongol lagi, kayak aduh gue ngapain sih di sini, nggak ngapa-ngapain lagi, cuma gabut doang, cuma nonton YouTube bla 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 bla. Terus ya udah mulai menjamah kepikiran-pikiran yang tidak bagus. Sebenarnya kayak bukan kepikiran ke hal yang tidak bagus, lebih ke ngerasa kayak gue nggak pantas deh ada di sini, kayak harusnya gue kan kerja tapi kok gue nggak kerja sih gitu. Padahal kalau secara normal gitu ya, kalau lagi sehat pikirannya kayak ya nggak apa-apa, orang emang lagi santai, toh kerjaan lu biasanya emang di ujung-ujung, di di mepet-mepet deadline, emang begitu kan kerjaannya secara seri, nggak bisa paralel. Jadi harus menunggu tim ini selesai, nanti baru ngerjain, nanti baru gua, dan gua di ujung-ujung peletakannya saat mendekati finishing gitu. Jadi harusnya sih nggak apa-apa, cuma ya
ada rasa nggak enak aja saat yang lain pada duduk dan terlihat kerja, tapi gue cuma nonton YouTube jadinya gitu. Terus karena gue nggak tahu perasaan apa, mungkin gue kan ngerasa tidak nyaman saat itu, dan kebetulan pacarku bisa dihubungi saat itu kan, kayaknya dia masuk siang deh, masuk jam 1 atau jam 3 gitu, ngechat pagi-pagi jam 9 apa 9, terus kayak ngechat set mau temenin. Oh iya, kebetulan di kantor juga lagi nggak ada orang, di office-nya nggak ada orang, cuma berdua, gua sama orang engineering satu. Itu belum ada orang baru kayaknya ya. Ya udah, kayak kamu lagi ngapain, lagi sibuk nggak, habis ngapain gitu-gitu, minta tolong temenin dong gitu. Dia mikirnya cuma call biasa gitu, terus gua video call deh. Hehe, sorry merepotkan. Gak tahu kenapa lagi pengen video call. Habis itu udah, setelah merasa baikan dan sudah cukup ngecharge energinya, masih santai-santai, terus tiba-tiba ditelepon sama orang produksi di bawah kalau ternyata ada kerusakan pada mesin bending. Setelah dicek, samperin ke bawah, dia bilang, "Mas, ini kenapa pada netes, dari mana ya? Terus masalah nggak ya komponen listriknya?" Jadi yang problem adalah mesin bending. Mesin bending itu di sebelahnya ada panel listriknya. Nah, dari panel listrik itu ada bocoran-bocoran oli. Pas gue lihat, ini bocor dari mana? Dan kalau oli kan dia nggak menghantarkan arus listrik gitu ya, jadi nggak masalah, toh nggak ada MCB yang ngetrip, jadinya nggak ada korslet lah gitu kan. Kalau ada yang korslet, kalau di rumah tuh ada sekring yang nyetek tuh, sekring atau jetrekan, Tiara bilangnya jetrekan. Jetrekan yang turun gitu. Nah ini nggak ada, jadi soalnya aman-aman aja. Udah langsung gue matiin, gue trace tuh, tracking kan. Gue tracking mana nih jalur itunya, jalur apa, jalur sumber kebocoran itu. Pas gue cari-cari ternyata ada lubang jalur kabel gitu. Oh ternyata bocornya keluar dari sini, jalur sini gitu. Ya udah, pas cek ternyata problemnya bukan problem elektrikal lagi, jadi seal pompanya tuh bocor. Jadi pompa itu terakhir di maintenance sudah tahun lalu deh, jadinya ya gitu. Soalnya olinya pun juga nggak kotor, olinya bening, jadi emang umur sealnya aja yang udah tua, jadinya harus di maintenance lagi gitu, panggil tukang ya. Turun banget dah, kenapa ya, terlalu apa sih. Nah, dah segini aja. Habis itu hari Kamis paginya gue melakukan persiapan material untuk Usari Pacific tuh yang mau dikirim. Jadi gue ikut nitipin toolbox gue, alat material kayak kabel, lampu, saklar gitu-gitu. Gue titipin ke Epoy selaku yang bertanggung jawab di sana. Udah, gue cuma naruh-naruh itu, memastikan semua tidak ada yang tertinggal. Habis itu di hari itu pun juga masih tidak ngapa-ngapain. Tapi yang menarik adalah hari Kamis gua bertemu pacar lagi, mampir lagi ke rumah Tiara untuk main. Jadi di selama seminggu ke belakang itu ada salah satu teman online gua yang kita kenalan lewat sebuah aplikasi kayak streaming online gitu, namanya Spoon. Kayak udah nggak ada sekarang. Bertemu di sana sampai kita bikin circle, bikin kelompok gitu, bikin grup. Ada gua, Raket, Bang Pras, Kaktus, Ais, Molly,
Ya, kurang lebih yang aktif segitu. 6-8 orang lah. Nah, habis itu Bang Pras ini domisilinya jauh-jauh ya guys. Domisilinya jauh-jauh. Terus si Bang Pras ini kan dia domisilinya Samarinda. Dia bilang mau ke Jakarta karena mau ada training lah, kerjaan baru. Dia dipindah ke pindah kerjaan lah intinya, dan ada training di pusat di Jakarta. Nah, dia ngabarin ada yang bisa nggak nih meet up gitu di Jakarta. Terus ya itu karena gua dari awal udah sounding ke Tiara juga, Bang Pras mau ke Jakarta nih, nanti mau samperin nggak? Kata dia sih ngikut aja, gas aja kata dia. Ya udah, habis itu gua infoin ke Bang Pras, Bang kayaknya bisa hari Kamis gitu. Cuma nanti kabar-kabaran lagi ya. Gua sejujurnya hampir tidak jadi nemui Bang Pras karena satu, setiap sore pulang pasti hujan. Jadi agak repot dan males. Sempat ada opsi-opsi lain tapi akan banyak melibatkan Tiara, dan gua nggak enak kalau melibatkan dia sebanyak itu untuk keperluan gua gitu. Jadi nggak enak lah intinya. Sampai pada akhirnya skenarionya ternyata mendukung gua untuk ya udah, nanti aku jemput deh, bareng aku aja. Jadi gua dari Citarap mampir ke rumah Tiara. Untungnya nggak terlalu hujan sedikit tapi nggak terlalu hujan. Abis itu setelah jemput, abis maghribnya kita baru ke Jakarta Pusat. Aduh, namanya apa ya? Nako ya, ke Kopi Nako ya kalau nggak salah, Kopi Nako yang di dekat Monas. Ya itulah pokoknya. Sana. Dari mana? Di mana? Di mana? Di mana? Coba dong kaca. Nah, kaca dulu. Ada bang. No, really? Not really, wait. Sudah. Katanya yang dekat. Ketemu lah, ngobrol-ngobrol, banyaklah cerita-cerita. Gua ketemu dulu, ketemu Tiara, gua kenalin dulu Tiara ke Bang Pras. Udah ngobrol-ngobrol banyak hal. Ya udahlah, terjadi obrolan seperti biasanya aja, kawan ketemu kawan gitu. Terus baru selesai pulang jam 10 kalau nggak salah, jam 10. Tiara sampai rumah jam 11 kalau nggak salah, 11 something gitu. Ya udah, selesai di sana. Percakapannya cukup menyenangkan. Tiara juga kelihatannya enjoy aja. Oke, gue tanya deh. Udah gue pastikan belum ya kalau dia juga menikmati kayaknya. Ya, kayaknya ya. Iya deh, bukan kayaknya tapi iya. Sudah, di hari Kamis kita bertemu di situ. Seminggu itu kita ketemu 2 kali. Oh, nanti yang kedua ketemu di hari Sabtu. Nah, di tanggal 8 di hari Jumat di kantor, karena gua belanja online Oralit untuk persiapan puasa di bulan Ramadan walaupun masih jauh. Jadi gua membeli Oralit. Ya persiapan buat puasa aja lah intinya. Beli Oralit karena sudah mulai habis stoknya. Jadi gua beli Oralit 200 yang 100 itu loh. Yang isinya 100 pieces. Itu udah. Terus udah di hari Jumat tidak ada ngapa-ngapain. Dan di hari Sabtunya yang bermain lagi kita. Hari Sabtu karena ini udah lama sih. Ini gue akan menceritakan gue potong rambut. Tapi sebetulnya rambut gue itu sudah cukup mengganggu. Gue tuh kalau udah mau gondrong, yang ganggu tuh rambut-rambut samping ini loh. Samping sini nih. Karena rambut gue kan agak apa sih ini bilangnya, oke susah diatur nih, hitungannya ikal atau nggak tahu ya, hitungannya ikal atau enggak, pokoknya bergelombang dan sulit diatur intinya gitu.
Jadi anak-anak rambut sampingnya ini dan bagian belakang ini susah banget diatur. Kalau bangun tidur udah pasti kayak singa. Terus kalau kering ya itu udah pasti berantakan gitu. Rencananya mau ngegondrongin rambut karena satu, pacar gua Tiara penasaran kalau gua gondrong kayak apa. Kedua, gue pengen nyobain juga karena problem gue waktu gondrong itu adalah di ketombean. Cuma kan kemarin udah dapat rekomendasi sampo anti ketombe yang super recommended, si Selsun kuning itu. Terlalu gacor hasilnya, terlalu anjay. Terus ya udah, cuma kayaknya emang gak ngaruh. Emang rambutnya jadi susah diatur aja gitu, harus pakai pomade. Dan setelah gue cermati, gue kurang suka pakai pomade karena jadi lengket gitu loh rambut. Terus katanya pakai pomade juga akan ngerusak rambut karena rambut akan kaku gitu loh. Jadi ya udah deh, memutuskan untuk udah dibikin rapi aja deh. Terus pas potong rambut gue cuma minta bukan dirapihin ya, yang dipotong cuma bagian belakang, yang susah diatur tadi bagian belakang, samping kiri dan kanan. Udah, jadi ininya masih panjang nih kalau dilihat tuh, masih panjang nih bagian belakang, bagian depannya juga, bagian atas, bagian poni. Ya nggak apa-apa lah nanti. Dan karena gue siap potong rambut, kalau requestnya kalau nggak pendekin ya rapihin. Jadi gue nggak tahu styling apa yang cocok untuk rambut gua begitu. Jadi mungkin akan di styling saat sudah mulai panjang lagi sih rambut ini dan rambut ini. Setelah potong rambut di hari itu, Tiara kebetulan masuk pagi. Jadi ketemu lagi, kita mau makan ayam ricis. Ih, cantiknya. Lihat ya guys. Tuh, dia ngirim pap. Lagi telepon gitu kan. Terus merem dia. Sampai mana kita? Sampai ke Ricis. Jadi sebenarnya waktu hari Kamis, waktu mau janjian sama Bang Pras itu juga maju mundurnya kayak yang kalau hujan kayaknya mah nggak usah ke Bang Pras deh, jauh juga, mending ke itu aja. Kita kan ada rencana mau makan Ricis yang whole chicken gitu, yang satu ayam utuh. Dia bilang ya udah aku ngikut kamu aja. Ya udah, akhirnya plannya kan berganti tuh. Hari Kamisnya udah ketemu Bang Pras, jadi hari Sabtunya gue mau makan itu karena gue belum pernah nyobain. Dan di hari itu gue juga ada melakukan sebuah pemaparan ya guys. Itu gue makan, ntar gue ceritain ayamnya dulu ya. Jadi waktu makan si ayamnya itu, jujur reaksi pertama gue adalah aneh banget. Anehnya kenapa? Karena gue kan nggak, jadi ada dua varian ternyata. Ayamnya tuh ada yang pedesnya cuma bubuk sama pedesnya kayak saus gitu deh, bukan chili oil tapi saus. Kayaknya dari nggak mau ngambil resiko, kita berdua akhirnya memutuskan untuk mencoba pedesnya yang santai, jadi pilih yang bubuk doang itu loh. Ya udah, habis itu datang kan, terus ada saus kejunya ada 5, sama ada kita nggak beli yang paket, kita beli yang satuan, beli ayamnya, terus kita pesan nasinya cuma 2 sama apa itu namanya yang pink lava. Ya begitu pink lavanya datang, Tiara sudah lihat kalau kayak ini pink lavanya bukan baru dibikin deh, kayak udah di stok lama, terus baru dikeluarin gitu, soalnya baunya mengendap gitu, mana nggak ada sendok untuk mengaduk.
Ya udah, akhirnya diminum saja seapa adanya. Pas begitu setengah baru dikocok-kocok gini, udah deh, akhirnya rasa manisnya baru kerasa gitu. Terus di hampir penghujung bertemu, gua mengobrolkan ke dia rencana gua, plan gua ke depannya. Jadi sebelumnya tuh adalah kekhawatiran dia terhadap gua yang which is make sense dan masuk akal aja kekhawatiran dia gitu, berdasarkan apa yang gua alami dan gue jalani, berdasarkan apa yang gue ceritakan, dan memang faktanya seperti itu. Dia mengkhawatirkan itu. Terus setelah dia sampaikan ke gua, menjadilah buah pikiran gua itu apa yang dia khawatirkan. Ya udahlah, akhirnya gua persiapkan apa yang dia khawatirkan, berusaha menjelaskan sebaik mungkin kalau kekhawatiran dia itu nantinya akan bisa teratasi lah. Setidaknya gua akan berusaha semampu dan semaksimal gua dengan menjelaskan rencana-rencana gua ke depannya, sehingga dia tahu, oh, gua ini laki-laki yang penuh dengan rencana-rencana, setidaknya membuat dia ada optimisme gitu. Setelah gue lakukan pemaparan itu, dia sih nggak tahu ya, gue menduga dari sudut pandang gue aja, dia sih kelihatannya sudah tidak mempertanyakan itu lagi, dan sudah ada sedikit keyakinan. Gue nggak mau bilang cukup yakin karena gue akan terlihat sangat pede, tapi ada keyakinan lah terpancar dari matanya dan senyumannya setelah gue melakukan pemaparan itu. Konyol banget. Aku mau review rambut baru dia. Lihatlah. Ini gak usah segan gitu. Kan ngasih lihat Emang mana ganteng guys, lihat loh. yang diperbaiki loh. Gak banget kejian. Ya kok gelap. Kan diturunin tadi. Kepencet kali ya. Yang ininya record nggak sih? Oh record ya. Juga tuh. Bye. Kita habis mampir ini nyata. Disentuh bagian ininya. Jelas. Ih, rapi banget sih kak. Bye. Jadi ya sudah deh, gue juga cukup tenang setelah ternyata dia terpuaskan dengan jawaban dan pemaparan gue. Sisanya akan diceritakan nanti di lain waktu dan lebih spesifiknya. Sebenarnya kalau Koncin naik itu akan dibahas di Koncin sih, jadi bantu untuk subscribe biar Koncin bisa naik. Sekarang di 60 ya, 100 deh, ayo tuh kita turunin angkanya, 100 kita naikin. Terus di Ricis juga kami unboxing smartwatch buat ayahnya Tiara. Terus gimana gini ya? What the heck? Nggak bisa biar tenang. Iya kan? Diam lihat sini. Kan ini buat ini anjir, buat apa? Iya tenang. Dokumentasikan dengan baik. Tapi biasanya harus di-charge dulu kan. Oh iya. Pakai gigi boleh gak? Hah? Boleh, kenapa nggak boleh? Tapi masuk video. Soal banget gue pengen. Sabar sih bang. Bisa nggak? Apa ini kalau nggak? Bisa. Aku tidak akan menyerah. Jangan Tetap aja. Iya, dipakai itu aja tadi.
males banget sih. Bisa bang. Bisa. Ya kesobek gak dia? Enggak kan? Oh, nanti. Oh iya, aku mau nyari inian. Oh ada charger di sana. Ada charger. Di kaki kita juga ada. Malah apa? Di kaki kita juga ada, tuh pinjam aja deh. Salah banget. Enggak apa-apa, boleh bang. Udah bisa kok itu. Ya ini udah kok. Sedang diusahakan. Udah tarik. Bisa tak? Ini pelan. Ini kepegang kamu makanya. Enggak loh. Oh nyangkut sama kepalanya udah. Ayo kelihatan dulu. Tarik kita tadi soalnya. Ini ya. Copot. Enggak apa-apa kan kalau kita buka. Iya maksud aku. Kita mau lihat isinya sesuai atau tidak. Iya. Aduh. Terus ada apa? Oh ini di sini ya ini. Oh ini kabelnya di sini. Di belakang. Lewat mana? Iya kan bawah sini ini. Ini kan bisa ditarik. Set. Oh iya nggak ada adaptor. Ini emang sekecil mobil ini. Iya, kan ada di belakang sama kayak ini. Ada buka sekalian. Hati-hati sekali. Ya kalau ini harus dites atau nggak usah? Di bawah. Tapi menurut kamu harus dites atau tidak usah? Coba aja nyalakan di sini. Tapi nanti tidak satisfying lagi. Ininya bisa tempel kembali nggak sih? Nggak tahu aku. Ya udah deh sekalian deh. Kalau mau di stop. Enggak deh sekalian aja kali ya, biar make sure dia hidup gitu. Yang satisfying kan aku, bukan ayah aku. Terus gimana yang? Kalau tadi yang lama 2 hari lah. Alias dicas. Apa kata gue teh? Oh bisa. Ih gantengnya, oh. Pasti kalau buat ayah. Inggris aja udah. Emang nggak punya Indonesia apa? Enggak. Ini apa? Yang oh, aduh lagi. Udah. Yang penting menyala tahu. Ya udah sih udah. Udah ya. Udah. Ini ayahnya Tiara ulang tahun, mau dikadoin smartwatch dan entah smartwatch entah smartband. Jadi dia kasih gua beberapa opsi untuk di reset. Pas gua lihat ini mah fiturnya sama-sama aja, cuma yang bedain dimensi, warna, sama ketahanan baterai. Udah. Kalau smartband udah jauh jelas kayak ini jauh jelas lebih awet baterainya karena layarnya kecil, jadi butuh konsumsi daya yang lebih kecil juga. Kalau smartwatch udah pasti layarnya lebih besar dan kotak, jadi konsumsi dayanya pasti lebih banyak. Dan tergantung tipe juga seleranya yang mana. Soalnya kan buat ayahnya Tiara yang umurnya berapa ya ayah tuh, dia sebutin tapi gue belum inget betul. Jadi ya sekitar segitulah. Jadi sudah deh, setelah di unboxing gue coba bantu untuk ya lihat-lihat setting-setting lili. Cuma harus buat akun Mi dulu karena dia belinya jadinya aduh apa ya namanya tuh, pokoknya Xiaomi smartwatch GT kalau nggak salah, aduh lupa lagi namanya. Pokoknya itulah smartwatchnya jadinya smartwatchnya Xiaomi. Sudah pulang tuh kehujanan gak ya? Kayaknya enggak, karena berangkatnya hujan, jadi hujannya udah selesai. Habis itu pulangnya marah, dia nggak mau pulang katanya, sedih dia nggak mau pulang. Akhirnya udah gua anterin sampai gua ya U-turn lah, dia lurus, gua belok gitu.
gitu. Sudah, dari minggu ini selesai ceritanya sampai situ aja. Sampai ketemu di Real Weekly Vlog selanjutnya. Jangan lupa di like kalau suka, di komen juga boleh, ada kritik-kritikan. Segitu aja dulu. It's Real Passion. See you next vlog. Bye.